Maksud papa, anak papa yang sudah yatim piatu yaitu Gladys, ucap Alfredo dengan nada tinggi. Oke baik, maaf kalau aku sudah mengganggu Gladys. Maaf ya pak, tapi apakah aku masih boleh melanjutkan pesta? Tanya Fedra dengan wajah polos. Boleh, silakan, tapi tolong hindari kekerasan, ucap Alfredo. Iya pak, aku juga gak tahu kalau papa tiba-tiba akan datang. Dan untuk Gladys, aku minta maaf ya, ucap Fedra. Iya gak apa-apa, ucap Gladys. Gladys segera masuk ke kamar dan mengganti bajunya. Alfredo juga pergi ke kamar untuk membersihkan badannya. Di dalam kamar, Gladys mengingat wajah Alfredo. Dia juga berhutang budi karena Alfredo telah menolongnya. Nampaknya perasaan suka terhadap Alfredo mulai tumbuh dibanding perasaannya terhadap Berto. Alfredo yang baru beres mandi dan sedang mengenakan handuk dikejutkan dengan kedatangan Gladys, yang kala itu tengah memakai lingerie berwarna biru tua. Lingerie itu sangat transparan, yang memperlihatkan lekuk tubuh hingga bagian intimnya. Alfredo menelan ludah dan tak percaya dengan sikap Gladys. Alfredo juga tak tahu apa maksud Gladys dengan berpakaian demikian. Ada apa? Apa kamu mau melanjutkan pesta? Tanya Alfredo. Tidak tuan, ucap Gladys sambil mendekati Alfredo. Lalu, ada apa? Tanya Alfredo. Tangan lentik itu menyentuh tangan Alfredo. Aku mau berterima kasih atas apa yang sudah Tuan lakukan. Malam ini kita berpesta berdua di sini. Aku bersedia menemani tidurmu malam ini. Aku juga bersedia menjadi milikmu, Tuan. Melihat keseriusanmu terhadapku membuat aku tak tahu apa yang harus aku berikan selain cintaku padamu, ucap Gladys dengan suara halusnya. Alfredo tersenyum. Dia merasa usahanya berhasil. Iya, aku terima cintamu, ucap Alfredo sambil memberinya ciuman bibir pada gadis itu. Apalagi Alfredo mulai menjatuhkan tubuh Gladys ke tempat tidurnya dengan ornamen bak seorang raja. Mereka melakukan hubungan intim di kamar Alfredo. Saking bahagianya, Alfredo selalu melepaskan ciuman untuk Gladys. Gladys pun berbahagia karena sudah melepaskan perasaan yang terpendam terhadap laki-laki dewasa itu. Pelukan hangat dan kasih sayang Alfredo tertumpahkan, apalagi di antara dua insan itu saling membahas ciuman mesra. Namun tak lupa Alfredo selalu memakai pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga pukul 8 pagi, pintu kamar Alfredo diketuk dengan keras oleh Fedra. Papa, ini sudah jam 8 pagi, ayo bangun. Aku juga nggak lihat Gladys. Di mana, Pah? Dia di mana? Di kamarnya juga nggak ada, teriak Fedra dari luar kamar Alfredo. Lantas Gladys terkejut dengan suara itu. Dia sama sekali tidak memakai busana karena telah melayani lelaki tua itu. Begitu pula Alfredo. Dia menutup mulut Gladys agar tidak bersuara. Pah, bangun. Pagi ini sudah siang. Aku malas bawa mobil. Aku mau diantar papa, teriak Fedra lagi dan lagi. Papa sedang tidak enak badan, nak. Dan Gladys kemarin izin pergi ke kampung halamannya, teriak Alfredo. Ya sudah, kalau gitu, aku pergi ke kampus sendiri, ucap Fedra. Iya nak, hati-hati, ucap Alfredo. Fedra pun segera menyalakan mobilnya dan segera pergi. Di situ Alfredo tertawa kecil karena telah membohongi putrinya. Tuan, bagaimana ke depannya jika hubungan aku dan Tuan ketahuan? Tanya Gladys yang mulai cemas. Jangan pernah mempermasalahkan hal itu. Kuncinya adalah tenang. Selama kita bisa bermain di belakang mereka, semua aman, ucap Alfredo sambil mencium kening Gladys. Mereka pun mandi bersama. Seperti biasa, Alfredo tidak lepas dari keromantisannya. Dia selalu mengucapkan cintanya lewat bahasa tubuh, yaitu membuat wanita muda seperti Gladys mudah luluh dengan sikapnya. I love you, Tuan Alfredo, ucap Gladys di bawah shower. I love you too, Gladys, ucap Alfredo sambil menciumi lagi. Selang beberapa menit, mereka sudah sarapan dan berpakaian rapi. Seorang pembantu rumah tangga bernama Berta heran. Bukannya Non Gladys sudah pergi dari malam? Tanya Berta. Pergi kemana? Tanya Gladys. Pergi ke kampung halaman. Kata Non Fedra sih begitu.
jelas Berta pada Gladys. Fedra salah info. Gladys masih di sini kok. Cuma tadi dia habis lagi pagi. Jadi nggak sempat ketemu. Hari ini saya mau antar Gladys untuk pergi ke kampus, ucap Alfredo. Berta hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, pulang dari kampus, Fedra pulang bersama dengan Gladys. Kamu kemana aja sih? Setelah pesta malah hilang, ucap Fedra. Aku gak kemana-mana kok. Aku ada di rumahmu. Mungkin papamu salah kasih informasi, ucap Gladys pada Fedra. Kak Berto mau ajak kita liburan besok. Kamu harus mau, pinta Fedra. Liburan kemana? Tanya Gladys. Kita mau naik boots. Ya, menikmati air laut aja sih, ucap Fedra. Boleh, aku mau, ucap Gladys. Sekalian kita ajak papa sama mama biar mereka bisa bersatu, celoteh Fedra. Namun hal itu membuat Gladys terkejut. Memangnya mama sama papa aku bakalan mau kalau nanti saling ketemu, bukannya malah nanti bertengkar? Tanya Gladys. Ya enggak lah, di booth itu ada ruangan khusus, nanti kita akan mengunci mereka berdua. Dan tanpa tiba-tiba, aku punya adik, ucap Fedra riang. Namun Gladys terdiam seperti tak setuju dengan rencana Fedra. Kalau kamu punya adik dari pernikahan papamu dengan wanita lain gimana? Tanya Gladys. Aku gak menampik boleh atau enggaknya. Cuma kalau bisa, adik baru itu lahir dari rahim mama. Lagian mama belum tua-tua amat untuk melahirkan lagi, ucap Fedra. Namun jawaban itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Gladys. Dan Gladys tidak puas dengan jawaban Fedra yang terkesan memaksakan. Tapi aku pengen papamu bahagia dengan caranya sendiri, semisal menikah dengan wanita lain, ucap Gladys. Kamu bukan anaknya. Penentu boleh atau tidak adalah aku, jawab Fedra dengan tegas. Tawaran Fedra untuk mengajak kedua orang tuanya mendapatkan sambutan hangat dari keduanya. Akhirnya mereka berlima naik boots demi mengisi waktu luang. Di depan hamparan laut yang indah, Berto menyatakan cintanya. Sambil menggenggam tangan Gladys, dia berkata, aku sayang sama kamu. Aku harap kamu mau menjadi pacar aku, ucap Berto. Dari balik kaca boots, Alfredo melihat pemandangan pahit itu. Alfredo cemburu, namun ia percaya kalau rasa cinta Gladys hanya untuk Alfredo. Gladys mengangguk, yang menandakan mereka sudah resmi jadian. Hati Alfredo semakin panas, karena semua mengucapkan selamat. Saat Gladys hendak masuk ke satu ruangan, tiba-tiba Alfredo yang sudah ada di dalam menyeret Gladys dan menutup pintunya. Apa yang kamu lakukan sama Berto sudah membuatku sakit hati. Kamu menerima cinta anakku, tapi secara terang-terangan. Sedangkan menerima cintaku saja sesulit itu, marah Alfredo. Sayang, ini hanya bualan saja. Lagian kamu mau hubungan kita diketahui sama mereka? Tanya Gladys. Iya, tapi tidak harus menerima cinta Berto. Kamu bisa aja menolak dengan alasan lain, ucap Alfredo kesal. Namun Gladys mencoba menghiburnya dan menciuminya. Senyum itu hadir kembali di bibir Alfredo. Jangan marah ya sayang, aku cuma milik kamu. Aku kayak gini hanya untuk menutupi apa yang harus kita tutupi. Kamu tahu kan, anakmu aja gak suka dengan kehadiran ibu sambungnya. Apalagi kalau ibu sambungnya itu seumuran dia. Jujur, aku bingung kenapa aku sampai harus mencintai kamu, ucap Gladys murung. Dagu Gladys disentuh Alfredo dengan lembut. Jangan bingung, perlahan dia juga harus tahu hubungan ini. Belum pernah aku jatuh cinta sama kamu, seorang gadis muda. Aku merasa usiaku seusia Berto. Memang aku gak ingat usia, tapi di usiaku yang sekarang, aku bersyukur bisa merasakan cinta sejati itu sama kamu Gladys, ucap Alfredo. Alfredo dan Gladys asik berciuman di ruangan kecil itu. Tapi tanpa disadari, ternyata Fedra mencari Gladys dan Alfredo. Pintu ruangan itu pun terkunci. Namun Fedra terus-menerus mengetuk pintu ruangan kecil itu. Papa, Gladys, apakah kalian ada di dalam? Teriak Fedra sambil mengetuk pintu. Ciuman mesra itu terhenti. Kedua sejoli berbeda usia itu nampaknya kebingungan. Bagaimana ini sayang? Tanya Gladys. Sebentar, aku berpikir dulu, ucap Alfredo. Ayo cepat. Aku takut dia menobrak pintu ini, ucap Gladys.
Papa, apakah papa gak bisa keluar? Aku sama Kak Berto akan mendobraknya. 1, 2.